Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan membahas tentang Huawei Matepate 11.5 edisi tahun 2025. Di sini aku akan membahas beberapa hal positif penting lainnya yang ada di tablet ini, dan beberapa sisi positifnya akan saya bahas di sini. Keunggulan-keunggulan apa saja yang ada di Huawei Matepate 11.5 tahun 2025 ini. Oke, sebelum kalian lanjut ke videonya, jangan lupa ini ya, kalian subscribe channel ini, kemudian like, komen, dan share ke media sosial kalian, agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru seputar channel ini. Oke teman-teman, langsung saja akan saya bahas satu persatu ya. Yang pertama ini dari segi layar, dia sudah menggunakan layar dengan refresh rate itu sekitaran 120 Hz refresh rate-nya ya. Jadi dia smooth ya. Jadi dia sangat smooth banget. Terus berikutnya, dia sudah dibekali dengan baterai 10.100 mAh. Jadi ini tahan seharian lebih ya. Contohnya ini sekarang baterai tinggal 36%. Ini saya cas kemarin sore ya, 100%. Sekarang masih di 36%. Artinya baterainya sangat awet banget dibandingkan dengan pendahulunya, yaitu Huawei 11 Matepate tahun 2024. Itu dia cuma pakai baterai sekitaran 7.800 mAh kalau nggak salah. Seperti itu. Jadi baterainya untuk si Huawei yang edisi tahun 2025 ini lebih awet karena kapasitasnya lebih besar. Terus berikutnya kita akan bahas tentang memori ya. Memorinya ini untuk RAM-nya ya sudah di 8 GB. Terus untuk penyimpanan internalnya dia sudah 286 GB. Dengan resolusi 2456 x 1600 2,4K. Seperti itu. Dengan versi kernelnya itu sudah menggunakan Harmony OS. Terus berikutnya kita bahas tentang ini ya, beberapa keunggulan lainnya, seperti kita dapat aplikasi WPS Office versi PC ya. Kita coba. Nah, kita bisa bekerja dengan aplikasi ini ya. Ini itu sudah PC banget. Jadi ini adalah contoh dari aplikasi Excel. Di tombol home-nya ini persis banget dengan yang ada di PC. Kemudian kita lihat insert, sama ya, persis pokoknya. Ini adalah tampilan dari si WPS Office-nya yang tipe yang versi PC. Terus berikutnya kita lihat yang di Word. Kita klik news, kemudian di Word. Word-nya juga sama, persis sekali dengan apa yang ada di PC. Ini menu-menunya sama ya. Sama dengan yang ada di PC. Berikutnya untuk PowerPoint. Nah, sama nggak? Sama kan? Sama dengan yang ada di PC. Jadi itu adalah kelebihan aplikasi WPS Office yang versi PC ini. Terus ada lagi, kita juga dapat yang versi mobile ya, yang ini, yang warnanya oranye. Kita klik yang versi mobile, kira-kira seperti apa. Nah, yang mobile itu tampilannya juga sama dengan yang di mobile. Ada Word, terus Excel, PowerPoint, dan PDF. Kita lihat yang ya seperti ini.
Ini menu-menunya. Beda ya dengan yang tadi, yang di versi Office. Itu Office banget ya. Terus ini untuk yang Excel. Ini untuk yang Excel. Sama dengan yang versi mobile di HP-HP. Terus berikutnya kita bahas lagi tentang aplikasi ya. Ada aplikasi ini, Huawei Notes. Ini. Untuk catatan ini kita ada dua ya, ada Notes sama yang ini, catatan. Kita kan biasanya pakai yang ini. Yang catatan. Terus kita sekarang dikasih dengan yang versi ini. Yang lebih kece lah, istilahnya lebih keren. Ini banyak sekali template-template yang bisa kalian gunakan untuk membuat catatan. Tinggal kita unduh saja, nanti bisa kita gunakan. Kita unduh, klik. Ketika sudah terunduh, kita cek. Catatan baru. Kita cari yang tadi. Ada tadi ya. Unduhan saya. Ini. Ini nanti bisa teman-teman gunakan ya. Bagus nggak? Tinggal kasih judul, tulisan, dan lain sebagainya. Bisa kalian print juga nanti. Terus berikutnya kita ini ada aplikasi gopain. Gopain ini untuk teman-teman yang hobinya gambar ya, atau mungkin anak-anaknya yang hobi gambar. Ini contoh. Kita coba contoh lagi ya. Cara pakainya sangat mudah ya, tinggal kita klik yang tanda plus ini. Ini kanvasnya itu bisa teman-teman sesuaikan ya. Ada ukuran 2,4K. Terus ini ada 4K juga. Ya, tergantung teman-teman misalkan. Kalau misalkan pengennya yang gambarnya itu jelas, maka teman-teman cari resolusi yang paling besar. Ini saya kasih contoh misalkan 4K ya. Nah, di sini. Ini adalah lembaran kanvasnya. Terus cara gambarnya gimana? Ini ada keterangan kuas. Silakan dipilih. Nah, ada sketsa, lukisan, cat air, cat minyak, dan lain sebagainya. Ini bisa teman-teman sesuaikan ya. Teman-teman itu mau yang pakai apa? Berikutnya warna. Ini warna. Bisa disesuaikan warnanya. Tergantung mana yang teman-teman butuhkan. Nah, ini warna. Terus beberapa pengaturan di sini juga bisa teman-teman gunakan ya. Silahkan dipilih. Ini juga layar juga ada.
Ini untuk menonaktifkan ya, menonaktifkan perintah yang teman-teman lakukan sebelumnya. Misalkan teman-teman gambar mau menghilangkan ini kan kita masih ini ya, maka harus kita hilangkan pakai ini. Nah, ini sudah hilang. Bentar, kita hapus ya, kita hapus. Jadi ini untuk tombol hapus ya. Terus berikutnya ini untuk besar kecilnya ini ya, kuas ataupun hapus. Semakin besar maka semakin cepat hapusnya, atau sebaliknya semakin besar semakin besar maka hasilnya juga semakin besar. Misalnya kita kecil ya, kecil. Oke, ini adalah untuk yang aplikasi gopain ya, yang teman-teman hobinya menggambar. Terus ada lagi keunggulan lain ya. Misalkan kita bikin note, catatan, terus kita pengen nonton YouTube juga, itu bisa. Caranya, ini kita geser sedikit layar samping sini, atau samping sini bisa geser. Kita geser, bentar, sulit. Nah, ini silahkan teman-teman sesuaikan mana yang mau teman-teman putar. Misalkan kita nyatet sambil scroll TikTok, kita klik, nah kita sampingkan di sini. Nah, misalnya sambil nonton TikTok. Terus misalkan kita sambil nonton YouTube, misalkan kita cari YouTube. Nah, ada di sini. Jadi ini itu bisa dalam satu frame layar ini kita bisa menggunakan untuk beberapa aktivitas, entah itu nonton, entah itu nyatet dan lain sebagainya dalam satu layar ini ya. Jadi bisa teman-teman sesuaikan sendiri. Itu adalah kelebihannya. Terus berikutnya kita kelebihan lainnya. Nah, di Huawei ini itu dia ada dua sumber aplikasi. Yang pertama dari aplikasi App Gallery, terus yang kedua ada di Gbox. Jadi yang tidak ada di aplikasi ini, yang tidak ada di ini, bisa teman-teman cari di aplikasi Gbox ini. Misalkan kita mau cari WhatsApp. Misalkan di sini WhatsApp ya, kita cari WhatsApp. Oke, kita cari WhatsApp. Nah, di sini ada kan WhatsApp. Artinya di aplikasi App Gallery ini WhatsApp sudah ada. Kita cari lagi misalkan Play Store. Cari Play Store. Nah, ada kan di Play Store. Terus misalkan kita mau nyari aplikasi ini, drama Cina. Nah, di sini kan ada keterangan. Di bawahnya ini ada keterangan Gbox. Artinya dia itu bisa di-download di aplikasi Gbox tadi. Seperti itu. Nah, di aplikasi Gbox ini. Terus misalnya kalian yang bingung ya, ini kira-kira ada Google-nya nggak? Ada.
awalnya itu kan dia belum terdownload kan. Tinggal teman-teman cari aja di app gallery ini, misalkan Google. Ada, bisa langsung kalian download. Ini kan berhubung sudah saya download, berarti kan tinggal dibuka seperti itu. Jadi mana aplikasi yang tidak ada, silahkan bisa teman-teman cari di app gallery ataupun di Gbox seperti itu. Jadi teman-teman itu nggak usah takut kalau misalkan Google-nya nggak ada ya, ada kok, tinggal kalian download aja. Nah, ini adalah contohnya Google. Ini ada Google, ini ada Gmail, ini Chrome, juga saya download di sini ya. Aplikasinya itu banyak banget di sini tuh. Ini contoh emailnya. Nah, email sama kan yang ada di Android lain. Terus lagi dia di bawah ini adalah taskbar. Bisa teman-teman isi banyak ya. Cara ngisinya tinggal digeser ke sini. Bentar. Tinggal geser ke sini. Pindah sini. Nah, dia sudah masuk di situ. Terus yang ini, yang 3 ini adalah aplikasi yang sebelumnya kita buka atau yang sedang kita buka. Misalkan ini ya, ada Huawei App Gallery ya. Kita lihat sini. Nah, ini kan kita buka kan, maka dia munculnya di situ. Terus Gbox munculnya di situ, Note munculnya di situ. Kalau misalkan kita hapus, terus kita coba buka yang ini, buka WPS Office. Terus kita tutup sebentar, maka WPS Office-nya akan tampil di sini. Jadi itu adalah kelebihan dari Huawei ini. Terus ini sudah bisa menggunakan M Pen ya. Ini M Pen-nya generasi ketiga. Jadi kalau teman-teman mau beli, silakan bisa cari yang M Pen-nya Huawei. Terus keyboardnya ini juga enak banget ya. Keyboardnya ini juga enak banget. Terus cara connect-nya dia juga mudah ya. Terus untuk cara connect keyboardnya juga sangat mudah ya. Ini saya kasih contoh. Kan saya lepas. Ini Bluetooth-nya ini tinggal dinyalakan aja. Misalnya kan mati kan. Kalau dia mati, maka ada keterangan hubungkan smart keyboard. Kalau misalkan saya ketik batal, terus kalau kita klik ini, kita mau ngetik, bentar ya. Kita mau ngetik, maka dia yang muncul ini adalah tampilan dari keyboard internalnya si tablet ini. Walaupun keyboardnya ini dia sudah kita pasang. Terus caranya gimana? Ya kita tinggal kita nyalakan aja Bluetooth-nya. Nah, ada bunyi, itu berarti dia sudah terkonek. Dan otomatis yang tadi ada keyboard internalnya tablet ini dia sudah hilang. Kita coba. Nah, artinya dia sudah terkonek untuk keyboardnya. Terus ini bisa kita posisikan dengan 3 mode ya. Yang pertama, kita lepas keyboardnya. Kita pisah seperti ini.
Ini kan terpisah dengan keyboard, tapi tetap bisa kita gunakan. Kita klik sini ya. Nah, dia masih tetap respon. Kenapa? Karena walaupun ini sudah dipisah, tapi dia tetap masih terkonek dengan Bluetooth. Masih terkonek dengan Bluetooth. Masih tersambung, berarti masih bisa digunakan. Ini untuk yang cara yang pertama. Terus yang kedua bisa kita gunakan dengan metode ini, tablet biasa tanpa keyboard eksternal. Nah kan. Dan yang ketiga baru kita pasangkan dengan si keyboardnya. Tinggal kita klik. Nah, ya sudah terkonek. Karena belakangnya ini kan ya, ini tuh dia magnet, jadi langsung ngeklik dia, langsung nempel, jadi langsung nempel. Dan berikutnya kita akan tes untuk kualitas layar dan juga soundnya ya, speakernya ya. Untuk speakernya itu dia ada 4, di kanan sini ada 2, dan di sini juga ada 2, jadi ada 4 speaker. Dan ini adalah kualitasnya. Kita coba perbesar. Kita coba ganti resolusi. Kita coba yang 2K ya. Kita coba yang resolusi yang ini resolusi yang 2K ya. Asli bener bagus banget ya. Untuk layarnya ini dia sudah papermate display ya. Jadi tipe-tipe layar yang tidak membuat mata kita capek. Emang seperti itu ya. Ini sudah tersertifikasi ya untuk layarnya ini. Jadi penggunaan berjam-jam itu enak. Pakai layar yang tipe seperti ini. Oke teman-teman, itu tadi adalah hasil review Huawei Matepate 11.2.5 di edisi tahun 2025. Itu adalah beberapa kelebihan yang ada di tablet ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Bye-bye.